Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nadira Abdullah Sakib dengan NIM 1211-2511-0121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus perusahaan XYZ di mata kuliah Komunikasi Organisasi. Langsung saja kita masuk ke daftar isi. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Lalu yang kedua, merancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, yang pertama itu ada lemahnya downward communication atau komunikasi yang mengalir dari manajer kepada pegawai. Nah, di sini kita tahu bahwa beberapa karyawan itu mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur. Nah, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Masalah ini tuh sangat berkesinambungan dengan teori linking pin model atau teori peniti penyambung. Karena dalam teori ini disebutkan bahwa anggota yang punya peran ganda itu disebut linking pin karena dia menjadi penghubung antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam kasus ini, manajer belum mendapatkan kebijakan baru, yang artinya informasi belum bisa diteruskan kepada pegawai. Nah, berarti pihak manajemen itu belum melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi yang berlaku, karena perubahan kebijakan belum tersampaikan dengan baik kepada karyawannya. Nah, kita juga bisa menyebut hal ini sebagai gangguan komunikasi vertikal. Nah, yang kedua ada gangguan komunikasi horizontal. Nah, di mana karyawan itu merasa bahwa kurangnya komunikasi antara departemen sehingga menghambat koordinasi dan alur kerja. Lalu yang ketiga ada kurangnya apresiasi dan feedback dari atasan kepada bawahannya. Nah, hal ini menunjukkan lemahnya sisi komunikasi interpersonal dalam kantor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam teori Abraham Maslow, yaitu teori hierarki bahwa manusia punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, yang kedua, keamanan, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, penghargaan diri, dan yang kelima, ada aktualisasi diri. Nah, yang berhubungan dengan kasus ini adalah kebutuhan penghargaan diri atau esteem needs. Beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan. Di sini jelas ya bahwa karyawan itu merasa tidak terpenuhi esteem needs-nya. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestis ataupun kewibawaan pada seseorang. Nah, selanjutnya ada merancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Nah, di sini komunikasi efektif itu adalah kunci utama ya untuk memahami, dipahami, juga menjalin hubungan yang sehat dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini juga merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, juga memahami pesan dari orang lain dengan baik. Oke, yang pertama ada menggunakan teknologi saat ini dengan menerapkan model komunikasi Harold de Laswell. Nah, yaitu who says what in which channel to whom with what effect. Pihak manajemen menyampaikan kebijakan dan prosedur baru melalui grup WhatsApp ataupun Microsoft Teams kepada karyawan agar mereka bisa melakukan penyesuaian terhadap kebijakan baru. Nah, di sini ada teknologi yaitu handphone ataupun laptop ya bisa membuat WhatsApp group, Microsoft Teams, ataupun membuat website internal perusahaan yang dimana nantinya tuh bakal ada fitur untuk selalu update pekerjaan yang akan dilakukan maupun yang sudah selesai. Nah, selain itu, mengadakan fitur untuk update informasi terbaru, misal kebijakan serta prosedur baru. Juga mengadakan fitur untuk akses jadwal harian, mingguan, maupun bulanan perusahaan. Jadi, intinya sesuatu yang bisa diakses oleh semua karyawan. Lalu yang kedua, ada mengadakan rapat perusahaan internal ataupun evaluasi. Rapat bulanan untuk seluruh departemen dan rapat mingguan untuk masing-masing departemennya, guna menyelaraskan pekerjaan, informasi, juga kendala dan kendala yang dihadapi satu sama lain.
Terus juga yang ketiga ada memberi ruang bagi karyawan. Nah, yang dimaksud ruang di sini tuh adalah memberikan ruang untuk menyampaikan kritik, saran, pendapat secara leluasa agar pihak manajemen pun mengetahui keinginan juga kebutuhan daripada karyawannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Nah, yang pertama ada apresiasi verbal. Yang dimaksud di sini adalah ucapan terima kasih ataupun pujian secara langsung kepada karyawan menunjukkan adanya iklim komunikasi yang terbuka juga suportif. Jadi, ketika pemimpin menyampaikan penghargaan secara publik, misalnya saat rapat, hal ini mencerminkan budaya komunikasi positif di mana setiap karyawannya itu nanti merasa dihargai serta kontribusinya atau dedikasinya itu diakui gitu. Jadi lingkungan seperti ini nantinya akan menumbuhkan rasa saling percaya dan meningkatkan motivasi kerja satu sama lainnya. Terus yang kedua ada apresiasi nonverbal. Penghargaan dalam bentuk surat penghargaan, bonus, atau pengumuman seperti Employee of the Month. Menunjukkan bahwa perusahaan nantinya akan dipandang memiliki budaya komunikasi yang menghargai tindakan serta prestasi nyata dari karyawannya. Bukan sekedar kata-kata doang gitu. Jadi dalam hal ini juga nantinya akan membantu perusahaan menciptakan iklim komunikasi yang adil serta transparan, karena karyawan tahu bahwa setiap pencapaiannya itu akan mendapatkan pengakuan yang jelas serta terbuka. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, itu ada pemberian reward terhadap karyawan. Misalnya, mengikuti kegiatan seperti trip bersama ataupun employee gathering. Bukan hanya bentuk apresiasi tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi ada aksi nyatanya selain salah satunya itu trip bersama, terus employee gathering, dan sebagainya. Nah, hal ini juga bisa menciptakan sarana untuk memperkuat komunikasi interpersonal di dalam kantor, juga kebersamaan antar karyawannya. Hal ini akan menumbuhkan iklim komunikasi yang hangat, juga mempererat tali silaturahmi antara karyawannya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Sebuah perusahaan itu tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya karyawan. Nah, dalam perusahaan, semua karyawan mempunyai tupoksi dan job desk-nya masing-masing. Agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan komunikasi yang efektif. Nah, adanya alur informasi yang jelas dapat membantu serta mempermudah seluruh karyawan perusahaan. Selain itu, diperlukan feedback yang baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Jika karyawan mendapatkan apresiasi yang sebanding dengan dedikasinya, tentu bisa menambah motivasi kerja karyawan tersebut dan bisa menguntungkan kedua belah. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan arti dalam menyampaikan materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.